Teman-teman bisa lihat di sini ya, ini ada kenaikan kencang. Ini ada kenaikan kencang. Berarti kita melawan tren. Jadi yang kita harus lakukan apa? Tunggu ya harganya ini masuk ke dalam demand zone. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman ya. Kali ini Andrew akan membawakan satu topik atau satu judul, 3 konsep strategi trading forex supaya profit dan konsisten abadi. Waduh, ini judulnya pasti menarik sekali ya. Pasti teman-teman nonton jangan-jangan karena judulnya. Tapi memang dalam video kali ini Andrew akan menjelaskan konsep yang paling mendasar, konsep yang paling basic, konsep yang paling harus dipatuhi apabila teman-teman mau profit. Dan sebenarnya semua metode menggunakan konsep ini. Hanya sekarang metode-metode sekarang kan udah merupakan pengembangan. Jadi buat teman-teman yang lagi mau belajar, maka yang disarankan ya wajib untuk menguasai 3 konsep ini. Jadi di dalam industri trading tentunya banyak sekali cara dan juga strategi yang harus digunakan untuk mendapatkan profit. Karena tujuan kita trading itu adalah untuk bisa mendapatkan profit. Setelah Andrew pelajari beberapa strategi, beberapa metode, ada 3 konsep utama yang harus dipenuhi dalam setiap strategi trading. Kalau teman-teman sudah kuasai ini, maka ketika teman-teman trading, teman-teman akan bisa mendapatkan keyakinan dan akurasi yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama apa itu? Oke, kita masuk. Jadi dalam kita menganalisa, yang utama atau yang pertama itu teman-teman harus bisa menganalisa tren dulu. Mengapa kita harus mendeteksi atau menganalisa sebuah tren? Ya, karena dengan menganalisa sebuah tren, kita bisa menjadi atau kita bisa mengambil kesimpulan apakah hari ini kita mau menjadi buyer atau menjadi seller berdasarkan tren dari market yang sedang berlaku. Jadi teman-teman lihat dulu trennya apa. Jadi kalau misalnya trennya itu adalah bullish, berarti teman-teman harus menjadi buyer. Jika teman-teman melihat trennya itu adalah bearish, maka teman-teman harus menjadi seller. Simple sekali kan? Teman-teman lihat ya dominasinya apa marketnya. Kalau dominannya itu adalah bullish ya kita harus posisinya beli atau buy. Tapi kalau misalnya trennya itu adalah bearish ya kita harus menjadi penjual atau seller. Ya simple sekali, kita harus ikutin follow trend. Ya salah satu rules dari trading itu adalah follow trend teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menganalisa tren? Oke, kita langsung praktek teman-teman. Kita langsung masuk ke chart. Oke, jadi ini adalah chart dari MetaTrader. Ini kebetulan aja ya Andrew menggunakan pairnya itu adalah AUD JPY, lalu time frame-nya itu adalah H1. Ini tidak harus pair AUD JPY atau tidak harus menggunakan time frame H1 atau hourly. Ini bisa semua ya. Jadi metode ini bisa semua. Tinggal nanti teman-teman sesuaikan saja teman-teman mau trading di pair apa dan juga teman-teman tradingnya di time frame berapa, itu bisa. Andrew hanya menjelaskan dalam segmen kali ini kita harus mencari tren dengan mudah dulu. Oke, kalau yang paling basic ya, ini silakan teman-teman gunakan indikator. Jadi untuk menganalisa kita butuh alat ukur atau butuh alat validasi. Nah, alat validasi untuk analisa disebut dengan indikator. Jadi indikator itu adalah alat bantu kita untuk bisa menganalisa. Nah, ibaratnya kalau dalam kedokteran ya, kita mau mengukur suhu badan pasien ya kita butuh yang namanya adalah termometer. Kalau misalnya kita mau mengukur panjang atau lebar ya kita butuh penggaris. Jadi indikator ini adalah alat bantu untuk analisa. Misalnya teman-teman ini adalah seorang pilot atau nahkoda, maka kita butuh namanya kompas untuk navigasi. Indikator juga fungsinya sama seperti itu teman-teman. Jadi adalah alat bantu kita untuk kita bisa menganalisa satu market. Nah sekarang cara yang paling simple. Oke, teman-teman silakan masuk ke insert, masuk ke indikator, lalu masuk ke trend, masuk ke moving average. Nah,
Indikator moving average ini adalah indikator yang basic ya, yang paling dasar ya, yang paling istilahnya sudah tersedia di dalam MetaTrader, maka teman-teman tinggal pakai saja. Nah, teman-teman bisa nih pakai moving average dengan periode 50, lalu EMA metodenya adalah eksponensial, apply to-nya adalah weighted close, lalu warnanya teman-teman bebas. Nah, dalam contoh ini kita akan pakai warna hijau, dan tingkat ketebalannya, oke, ketebalannya sudah cukup ini, maka kita tinggal keluarkan ini ya. Ini disebut dengan moving average yang 50, artinya kalau candlestick-nya berada di atas dari moving average, berarti ini trennya adalah bullish. Nah, cuma ini kan cara yang dasar sekali ya. Andrew akan menambah satu indikator lagi supaya jauh lebih meyakinkan ya, jauh lebih akurat lagi. Nah, teman-teman tinggal keluarkan lagi indikator moving average lagi. Bedanya apa? Bedanya nanti periodenya teman-teman ganti ya jadi 100. Nah, teman-teman ganti jadi 100. Oke. EMA metodenya eksponensial, apply to-nya weighted close, dan warnanya diganti menjadi warna merah. Pam. Nah, begini teman-teman. Jadi cara bacanya simpel sekali ya, cara bacanya adalah ketika garis MA yang warna hijau atau yang periode 50 berada di atas garis yang berwarna merah ya, atau moving average yang periode 100, itu artinya marketnya sedang bullish. Nah, kalau kita sudah tahu atau kita sudah bisa mendapatkan kesimpulan bahwa marketnya sedang bullish, maka posisi yang kita boleh lakukan hanyalah posisi beli. Jadi kalau teman-teman sell sekarang ya tentunya teman-teman berarti tidak ideal. Teman-teman ini mau melawan tren, jangan pernah melawan tren ya. Jadi ketika kita melihat ini trennya bullish, ya udah kita menjadi buyer. Nah, pertanyaan kedua adalah di mana nih kita beli? Nah, itu kan pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua kita masuk dulu ke slide teman-teman ya. Nah, tadi kan trennya kita sudah bisa mendapatkan kesimpulan ya sudah, berarti kita hanya boleh menjadi buyer atau kita hanya boleh melakukan pembelian. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah di mana kita beli dan di mana kita jual. Oke, jadi kita harus tahu dulu kalau kita mau jadi buyer atau kita mau beli, otomatis kita harus cari di mana nih harga murahnya untuk melakukan pembelian. Tentu jika kita menjadi seller, ya kita tinggal mencari di mana harga mahal. Nah, ini akan membantu kita untuk memaksimalkan profit dan juga meminimalkan risiko. Yang dimaksud dengan harga murah dan mahal itu apa? Biasanya kalau harga murah atau mahal itu, kalau murah itu disebut dengan demand zone. Nah, kita masuk lagi ke chart. Oke, sekarang kita cari nih, di mana sih ada demand zone? Ada titik-titik demand. Oke, kita tinggal cari aja. Kapan saat harga-harga itu naiknya signifikan? Dia naiknya itu kenceng. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ini ada kenaikan kenceng. Ini ada kenaikan kencang ya. Berarti di mana harga murahnya? Nah, kita tinggal ambil bagian ini ya, kita lihat di sini. Nah, ini harga murah ini. Nah, ya. Nah, ini murah nih. Kenapa? Karena ketika harga menyentuh ini, dia tidak lama ya, harganya naik kencang. Berarti di sini adalah level demand. Nah, kita langsung tulis. Ya, demand zone. Nah, ya. Ini demand zone. Nah, ini ya. Lalu di mana lagi? Ah, di sini juga ada. Jadi kita tinggal buat lagi zona ini disebut dengan demand. Nah, demand zone. Ya, demand zone itu di mana sekali lagi terjadi sebelum harganya itu terjadi imbalance atau kenaikan yang kencang. Di mana harganya dia turun dulu habis itu naik lagi. Jadi dia turun ya, itu bentuknya seperti jejak-jejak seperti jarum-jarum ya. Kalau kita sebutnya itu dalam bahasa trader itu adalah spike. Di sini ada. Nah, jadi ini adalah harga-harga murah. Nah, ini ya. Jadi ini termasuk dengan demand zone. Nah, demand ya. Nah, berarti kalau kita mau beli, ya kita harus tunggu harganya ada di sini. Jadi kalau harganya ada di sini, kita boleh melakukan pembelian. Kalau harga ada di sini, kita boleh melakukan pembelian. Kalau sekarang gimana? Jangan. Kalau teman-teman beli di sini, artinya apa? Artinya harganya sedang mahal. Berarti kalau teman-teman beli, berarti teman-teman beli di harga mahal. Jadi seperti konsep kalau kita dagang, apa iya teman-teman mau beli di harga mahal? Kan enggak. Jadi yang benar itu adalah ketika nanti harganya turun lagi ke bawah, nah teman-teman boleh beli di sini. Di sini juga boleh. Tapi kalau jual boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kenapa? Karena sekarang posisinya adalah trennya bullish.
Jadi kalau trennya bullish, kita jangan jual. Yang kita boleh lakukan sekali lagi hanya beli. Tapi belinya itu tunggu harganya berada di bawah, berada di demand zone, di kotak-kotak yang hijau ini. Oke? Momentum. Nah, kalau kita sudah tahu, oh di situ ada harga murah, di situ ada demand zone. Lalu kapan nih atau momentumnya apa kita boleh melakukan pembelian? Ya, itu masuk ke konsep yang ketiga. Jadi, kalau kita sudah melihat bahwa harganya sudah masuk ke demand zone, ketiga kita harus menunggu momen yang tepat untuk melakukan transaksi. Momen yang tepat itu apa? Yaitu saat terjadi momen atau mengkonfirmasi zona harga yang mahal atau murah yang tadi sudah kita tentukan. Konfirmasi itu bentuknya apa? Seperti candlestick formation, pola chart, atau perubahan struktur pasar. Nah, misalkan teman-teman mau pakai indikator, boleh nggak? Boleh. Nah, kita lihat ya, kita coba lihat. Nah, ini ya, demand zone ya. Kita gimana nih cari titik entry-nya, momentumnya di mana? Nah, teman-teman bisa gunakan indikator. Misalnya kalau kita gunakan indikator standar, Andrew keluarkan dulu indikator parabolik SAR. Contoh ya, kita gunakan indikator parabolik SAR. Ini nggak usah disetting-setting ya, kita tinggal oke saja. Nah, jadi di sini ada titik-titik perpindahan ya, titik perpindahan dari atas ke bawah. Nah, ini berarti ada momen di sini. Di sini ada nggak? Ada juga. Nah, dari sini dari atas ke bawah ini bisa disebut dengan momen. Tapi kalau teman-teman mau lebih expert, teman-teman mau lebih ini kan mainstream ya, ya sudah, teman-teman bisa gunakan indikator yang lain. Nah, contoh ya, kita gunakan indikator yang lain, kita coba ya. Misalnya apa? Nah, kalau Andrew biasanya gunakan indikator custom. Kalau untuk tren ya, biasa Andrew gunakan yang namanya adalah ProLine SAR. Nah, ProLine SAR, oke? Nah, kita lihat ya, ProLine SAR ini seperti apa. Sama, fungsinya dia adalah untuk mengukur sebuah tren. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini disebut dengan ProLine SAR. Cara bacanya gimana? Gampang sekali. Kalau dia garisnya berwarna merah berada di atas dari candlestick, itu berarti trennya adalah bearish. Sementara kalau garisnya berwarna biru dan berada di bawah dari chart, berarti itu ya, disebut dengan bullish. Sekarang bagaimana? Nah, ini disebut dengan bullish. Berarti searah apabila kita menggunakan moving average dan juga kita gunakan dengan ProLine SAR sama. Lalu momentumnya gimana? Nah, kita bisa menggunakan indikator untuk momentum ya. Kita bisa gunakan contoh ya, kalau yang indikator custom misalnya itu akan gunakan Prescon misalnya. Nah, kita lihat ya Prescon. Nah, jadi seperti apa Prescon itu? Ya ini ya, jadi dia akan muncul angka-angka 1 ya, ini 1 ya, ada 2, ada 3. Jadi kapan kita boleh beli? Kita boleh beli apabila angka 3-nya muncul. Nah, kalau sekarang memang belum ada momen, ya belum ada momen angka 3-nya muncul di bawah, ini munculnya di atas, tapi kita nggak boleh sell. Kenapa? Karena kalau kita sell di sini, berarti kita melawan tren. Jadi yang kita harus lakukan apa? Tunggu ya harganya ini masuk ke dalam demand zone, nanti di kemudian hari, dia masuk ke area sini, oke, dia masuk ke area sini, dan muncul angka 3 di bawah. Nah, kalau sudah seperti itu bisa disebut dengan momentum. Artinya, trennya terpenuhi, harga murah juga dapat, yang ketiga momentumnya ada. Tapi sekali lagi dalam contoh ini memang nggak ada karena butuh waktu. Ya dalam contoh ini memang Andrew nggak menemukan itu. Tapi di kemudian hari apabila teman-teman nanti berlatihan, teman-teman praktek, teman-teman lihat, oh ini udah masuk demand zone nih, udah masuk demand zone. Lalu dia muncul angka 3-nya. Nah teman-teman silakan lakukan pembelian. Itu pasti 90% profit, itu pasti. Nah, tapi kalau teman-teman, aduh Pak, saya kan nggak punya indikatornya, ya sudah, pakai saja indikator yang standar. Nah, misalnya tadi yang standar itu adalah parabolik SAR, misalnya teman-teman pakai parabolik SAR. Nah, parabolik SAR, sebentar ya, parabolik SAR yang ini. Nah, teman-teman pakai ini aja. Nah, ini cukup. Tapi akurasinya ini tentunya di bawah dari indikator custom. Nah, ini ada contoh. Dia pindah dari atas ke bawah, teman-teman beli di sini, ini area demand zone. Lalu ini juga, teman-teman lihat dia pindah dari atas ke bawah, dia juga masuk ke area demand zone, ya teman-teman boleh ambil pembelian di sini berdasarkan indikator parabolik SAR. Tapi kalau dari indikator Prescon tadi kita nggak menemukan, oke? Ya, jadi kembali balik, teman-teman mau pakai yang mana? Ya menurut Andrew,
tergantung kalian teman-teman dan kenyamanan teman-teman strateginya seperti apa. Oke, kita balik lagi ya ke slide. Jadi, strategi ini adalah strategi yang efektif ya. Menggunakan 3 konsep ini, kita dapat mengembangkan strategi trading yang sangat-sangat efektif dan akurat. Jadi, ini juga penting ya untuk fokus pada satu strategi yang memenuhi ketiga konsep ini daripada teman-teman campur aduk banyak strategi. Karena kebanyakan strategi ya, Andrew yakin teman-teman juga akan pusing sendiri. Sebenarnya semua strategi juga pada dasarnya akan menggunakan konsep ini. Jadi teman-teman harus kuasai dasarnya ini adalah 3 konsep ini untuk bisa meningkatkan keberhasilan dalam trading. Yang selanjutnya, teman-teman juga harus jangan lupakan yang tadi kita sebutkan, yang tadi yang dijelaskan itu disebut dengan analisa teknikal atau analisa yang berdasarkan dari visual. Ada satu analisa lagi yang teman-teman tidak boleh lupakan yang disebut dengan analisa fundamental. Analisa fundamental itu apa? Analisa fundamental itu adalah analisa yang berdasarkan dari berita. Jadi ini sangat penting untuk melakukan analisa pasar atau fundamental secara menyeluruh sebelum memulai transaksi. Teman-teman tadi sudah mengamati grafik, tapi jangan lupa juga untuk melihat atau membaca berita keuangan. Dan teman-teman wajib memperhatikan faktor-faktor ekonomi, data-data ekonomi, dan itu sangat membantu kita membuat keputusan trading yang jauh lebih baik. Teknikalnya sudah dapat, teknikalnya sudah mendukung, ditambah lagi fundamental juga mendukung. Jadi kedua analisa ini harus digabung. Jadi kalau teman-teman gunakan dua analisa, fundamental dan teknikal, dua-dua searah, itu pasti cuan. Setelah kita sudah bisa menganalisa, lalu yang selanjutnya teman-teman juga jangan lupa tentang manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah bagian penting dalam strategi trading. Karena kalau teman-teman bicara analisa, berarti kita fokus kepada reward. Kita fokus kepada profit. Dan teman-teman tahu, yang namanya trading itu kan mengandung risiko. Nah, kalau kita sudah bisa analisa, jangan lupakan tentang risiko juga. Jadi penting untuk memahami atau mengelola risiko dengan baik. Cara gimana? Nah, teman-teman harus selalu menggunakan stop loss. Lotnya juga jangan overtrade. Jadi kalau ada satu influencer, ada satu mentor yang ngajarin overtrade, yang ngajarin itu adalah full margin, menurut Andrew itu sesat. Jadi jangan pernah lakukan overtrade. Leverage juga jangan terlalu berlebihan. Teman-teman harus bijaksana. Tapi tentunya masing-masing trader, masing-masing investor punya perhitungan masing-masing. Kalau Andrew pribadi cocoknya itu di 1:100 sampai 1:500 itu udah paling cocok. 2 leverage itulah. Kalau untuk lot, ya maksimum 10%. Contohnya kalau misalnya kita menggunakan deposit $1.000, ya kita maksimum entry itu adalah 0,1 lot. Kalau misalnya teman-teman gunakan modal 10.000, ya maksimum kita bisa entry 1 lot. Itu menurut Andrew ya. Mungkin ada mentor lain, influencer lain yang ngajarin berbeda, ya teman-teman nilai sendiri aja nanti. Nah, setelah teman-teman sudah bisa analisa, teman-teman sudah bisa memanage risiko, tahapan selanjutnya adalah mengenai psikologi trading. Karena banyak orang gagal, dia jago analisa, dia sudah memperhitungkan money management, sudah memperhitungkan manajemen risiko, tapi psikologinya dia lupa. Ya, psikologi itu apa? Psikologi adalah peran penting ya dalam trading. Psikologi ini kaitannya dengan emosi, seperti keserakahan, takut. Jadi kalau kita serakah, lotnya kita gedein. Kalau kita terlalu takut, kita nggak ambil posisi, atau kita ragu, atau kita telat. Ya, itu juga sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dan itu bisa sangat membuat trader itu melakukan kesalahan. Kalau teorinya teman-teman sudah paham, tapi psikologinya teman-teman lupa, ya sama juga bohong. Jadi saran Andrew adalah penting sekali ya untuk bisa mengendalikan emosi dan tetap disiplin saat melakukan trading. Caranya gimana untuk bisa menguasai psikologi? Ya latihan. Ya teman-teman harus banyak latihan dan saran Andrew jangan terlalu sering melihat chart. Jangan terlalu sering melihat candlestick. Karena candlestick itu diciptakan untuk membuat kita itu bingung, cemas, takut, serakah, confused. Itu adalah candlestick. Dia membuat kita itu gelisah gitu ya. Nah, jadi solusinya jangan terlalu sering lihat chart. Cukup ya teman-teman kalau gunakan time frame-nya itu time frame misalnya 1 jam, ya lihatnya 4 jam sekali cukup. Nggak usah kita setiap 24 jam nonstop kita liatin, ngapain juga. Nah selanjutnya, kalau teman-teman sudah bisa kuasai tentang psikologi trading, dan ini juga merupakan salah satu solusi untuk bisa mengatasi dari psikologi trading kita adalah membuat trading plan atau yang disebut dengan rencana keuangan, rencana trading.
Jadi sebelum kita trading itu, teman-teman harus memiliki rencana yang jelas. Ya, menetapkan tujuan jangka panjang kah atau jangka pendek kah? Dan teman-teman harus punya portofolio investasi yang teman-teman sudah planningkan. Dan ini tentunya dapat membantu mengelola risiko dan mencapai keberhasilan financial dalam jangka panjang. Nah, Andrew selalu bilang dalam trading plan ini kita selalu membuat teman-teman harus cari tahu dulu, satu entry. Di mana kita mau entry? Apakah kita mau entry buy atau sell? Yang kedua, pertanyaan yang harus dijawab adalah berapa resiko yang kita bisa toleransi? Itu yang disebut dengan stop loss. Lalu yang ketiga adalah jangan lupa juga, memang kita ini kalau mau profit tentunya mau sebanyak-banyaknya. Tapi di mana nih kita akan exit atau di mana kita akan keluar? Misalnya kita floating profit. Ibarat itu orang lagi lomba lari, dia finishnya mau sampai mana, begitu. Dia mau lari sampai mana. Nah, itu yang disebut dengan take profit. Jadi trading plan itu harus memenuhi unsur 3 tadi. Entry-nya apa, buy atau sell di mana, ya. Lalu stop loss-nya apa, stop loss-nya di mana, take profit di mana. Yang selanjutnya adalah berapa teman-teman harus dijawab dulu sebelum teman-teman entry. Jangan sampai teman-teman sudah entry baru teman-teman bikin. Nah, itu terbalik namanya. Edukasi dan pembelajaran. Jadi teman-teman itu yang namanya belajar ya harus selalu update, harus selalu terus-menerus, itu sangat penting. Teman-teman itu bisa belajar dengan cara buat teman-teman yang suka baca, teman-teman bisa baca buku, banyak sekali buku-buku yang menjelaskan tentang trading. Atau kalau teman-teman nggak suka baca buku, ya teman-teman bisa buka website, contohnya website www.profittraining.com. Teman-teman bisa membaca strategi-strategi, artikel-artikel yang berhubungan dengan trading secara gratis di website tersebut. Buat teman-teman yang nggak suka baca, ya sudah, teman-teman bisa nonton video YouTube, seperti sekarang teman-teman sedang nonton video artinya. Lalu teman-teman yang suka nonton video-video singkat, ya teman-teman bisa buka TikTok atau buka Reels. Tapi kalau teman-teman mau belajarnya lebih serius lagi, ya teman-teman ikut kursus. Teman-teman bisa ikut kursus, teman-teman bisa ikut seminar, bisa ikut webinar, banyak sekali cara untuk kita bisa belajar. Yang penting teman-teman punya niat, apalagi sekarang zamannya internet, semuanya itu kita bisa dapatkan melalui internet. Nah, kalau teman-teman mau belajar ya sudah, contohnya teman-teman nonton YouTube dari Profit Training, banyak sekali materi-materi dari Profit Training ya. Video kita ada 1000 lebih gratis, nonton aja semua. Kita sudah bikin video itu dari tahun 2016. Teman-teman yang mungkin baru nonton video Profit Training, video kita itu ada dari 2016 dan kita sudah produksi 1000 video lebih dan semuanya gratis teman-teman. Nggak percaya? Coba klik di channel Profit Training, teman-teman lihat video kita yang paling pertama itu mulai pertama kita buat itu 2016. Mungkin muka Andrew juga beda pada saat waktu itu, tapi nggak apa-apa, itu adalah jejak digital. Jadi Andrew itu sudah edukasi dari 2016. 2016 itu berarti 7 tahun lalu teman-teman. Tapi kalau Andrew sendiri masuk dunia ini dari 2007. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih sekolah atau mungkin masih belum kenal lah dengan dunia forex, kita sudah ngajar teman-teman. Jejak digitalnya ada. Jadi kita bukan orang baru. Nah, selanjutnya adalah teman-teman ketika ya sudah melakukan tahapan-tahapan itu juga jangan lupa untuk monitoring dan evaluasi. Kalau teman-teman pertama itu adalah teman-teman coba-coba lakukan transaksi, dicatat. Buatlah satu buku, buatlah satu catatan yang bisa dicoret-coret, buatlah satu jurnal sebagai histori pembelajaran kalian. Jadi itu sangat penting untuk memantau dan evaluasi performa trading kita. Jadi yang Andrew maksud jurnal itu bukan seperti jurnal di MetaTrader ya. Jadi teman-teman harus bisa menganalisa after trading. Jangan cuma before trading teman-teman analisa, tapi after trading teman-teman analisa juga. Teman-teman buat catatan di buku, buat catatan sendiri, dan belajar dari kesalahan. Misalnya kalau loss, penyebabnya apa, salahnya di mana. Kalau profit juga ditulis, oh profit karena ini, penyebab profitnya apa. Jadi teman-teman punya catatan sendiri. Jadi kalau salah teman-teman jangan ulangi, kalau profit teman-teman ulangi. Bahkan teman-teman lebihkan profitnya. Begitu ya. Itu disebut dengan monitoring dan evaluasi dengan jurnal yang kita buat sendiri. Beda loh dengan history trading. Karena kalau history trading memang sudah disediakan oleh pihak MetaTrader. Tinggal teman-teman buka aja di history trading. Beda. Selanjutnya adalah jangan lupa juga ada pepatah jangan menempatkan semua telur di satu keranjang.
Artinya teman-teman juga harus bisa diversifikasi portofolio. Trading forex ini merupakan salah satu instrumen. Teman-teman juga bisa menempatkan instrumen portofolio kalian, jangan 100% di forex. Misalnya teman-teman bagi, oh saya mau trading forex 10%, lalu 30% di saham, lalu sisanya 60% di deposito, ya boleh-boleh saja. Itu adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko. Dengan cara diversifikasi, teman-teman mengalokasikan dana pada beberapa instrumen keuangan atau pasar yang berbeda. Misalnya teman-teman, oh saya mau trading 30% di gold, lalu 20% di oil, lalu 50% di forex, itu juga merupakan diversifikasi ya. Tapi diversifikasinya itu adalah pairnya. Tapi kalau teman-teman mau diversifikasi instrumennya, ya boleh juga. Semua tergantung profil dari teman-teman. Yang ketiga, teman-teman juga harus mendapatkan informasi pasar yang akurat dan terkini. Caranya gimana? Ya tentu teman-teman harus rajin baca berita, rajin nonton TV. Banyak sekali lah sekarang TV-TV seperti CNBC, Bloomberg, TV kabel di rumah pasti ada. Atau kalau teman-teman nggak punya TV kabel, teman-teman buka internet, di situ banyak sekali portal-portal internet yang membahas tentang berita-berita tentang trading forex, berita tentang komoditi, berita tentang pasar keuangan. Nah, jadi dengan cara kita mendapatkan informasi pasar yang akurat, kita akan jadi lebih update. Ya, itu tujuannya. Ibarat kalau kita itu pakai software, contohnya kita pakai software Android aja ya. Android ada update berkala. Kalau misalnya teman-teman pakai iPhone, dia ada update berkala. Ya, kita pakai Windows juga ada update berkala. Sama, manusia juga harus diupdate. Update apanya? Ininya, isinya. Ya, itu teman-teman. Yang ke-14, profit konsisten itu tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Jadi kalau teman-teman pengen profit konsisten secara instan, lebih baik lupakan. Karena semuanya itu butuh proses. Kita masak mie instan, namanya aja mie instan ya. Berarti kan instan dong. Ternyata butuh waktu 3 menit. Apalagi teman-teman mau profit konsisten. Udah pasti butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh pembelajaran, butuh dedikasi, butuh usaha. Jadi kalau teman-teman masuk trading itu tujuannya ingin, oh saya mau profit konsisten dalam 1 hari, dalam seminggu, dalam sebulan, lebih baik nggak usah trading. Itu Anda sedang bermimpi. Andrew aja dari 2007 sampai sekarang, kita masih belajar, kita masih sharing, kita masih update, dan kita masih berusaha ya untuk mencapai hasil yang terbaik. Karena kenapa? Pasar selalu berubah. Pasar yang sudah lewat belum tentu hasilnya akan sama dengan pasar yang akan datang. Ibaratnya Andrew juga memproduksi beberapa software kita update terus. Teman-teman cek aja di video-video kita selalu update software kita. Kenapa? Karena untuk menyesuaikan keadaan market yang sekarang. Minimal kita 1 tahun sekali kita update softwarenya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kita harus konsisten, kita harus sabar, dan kita harus update ya teman-teman. Yang selanjutnya, teman-teman juga harus punya kepercayaan diri ya, supaya apa? Supaya optimis. Teman-teman harus yakin untuk bisa berhasil. Cara untuk mendapatkan keyakinan gimana? Ya latihan. Kalau teman-teman sudah berhasil, teman-teman akan pelan-pelan mendapatkan keyakinan, kepercayaan diri. Kalau salah, ya kita evaluasi, kita latihan lagi. Jadi kuncinya latihan, belajar. Itu adalah cara yang paling bagus, cara yang paling mutlak untuk bisa mendapatkan kepercayaan diri Anda dalam trading. Biasanya ada teman-teman yang sudah trading, habis itu margin call, habis itu dia langsung down, langsung lemes. Ya kenapa? Dia nggak latihan. Itulah ya biasanya mentalnya akan down. Nah kalau sudah terjadi itu ya nggak bisa ngomong apa-apa. Dia harus recovery dulu. Bagaimana cara recovery-nya? Seperti orang trauma. Bagaimana cara menyembuhkan orang trauma? Ya dia harus pemulihan. Ya ada pemulihan, ada psikologi, ada mentalnya itu di pelan-pelan dikembalikan. Ya misalnya gini. Ada orang pernah jatuh dari motor misalnya. Jadi ketika dia naik motor dia kayaknya takut. Nah caranya gimana? Pelan-pelan diajarin. Latihan lagi naik motor di jalan yang sepi, dia coba jalan lagi. Kalau sudah nggak takut, masuk ke jalan yang lebih sedikit ramai. Kalau sudah nggak takut lagi, baru masuk ke jalan raya, sampai akhirnya dia hilang ketakutannya. Itu adalah bentuk pemulihan untuk kepercayaan diri. Ini khususnya buat teman-teman yang mentalnya sudah down, yang sudah hancur. Jika mau kembali memang susah, karena itu salah satu bentuk trauma. Salah satu cara adalah ya mulai pelan-pelan, latihan dulu di demo account, pakai lot kecil lagi, modal kecil lagi, pelan-pelan, mulai dari nol lagi. Sehingga
Ketika teman-teman berhasil, kepercayaan diri muncul, dan lama-lama kita akan lebih yakin dan lebih optimis lagi. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman juga harus memiliki ruang lingkup trading yang mendukung ya. Maksudnya ruang lingkup trading itu adalah teman-teman ini mau menjadi trader itu jangka pendek, ya itu disebut dengan day trader, jangka menengah atau sebagai investor. Teman-teman harus memiliki komunitas yang searah tujuannya. Oh, saya ini adalah trader yang jangka pendek, ya sudah teman-teman cari nih komunitas-komunitas yang tradingnya scalping. Atau teman-teman, oh saya nggak mau trading itu jangka pendek, tapi saya mau menjadi seorang investor, di mana saya mau jangka panjang. Nah, teman-teman cari komunitas yang bisa memberikan ruang lingkup yang positif dan visinya sama. Jadi kalau scalpingnya teman-teman belajar dengan teman-teman yang lain dengan yang metodenya scalping, kalau teman-teman seorang investor yang tradingnya panjang, ya teman-teman belajar atau berkumpul dengan investor yang tradingnya jangka panjang. Jadi itu adalah lingkungan yang positif. Jangan sampai teman-teman trading, teman-teman masuk dunia trading, tapi lingkungan kita negatif. Lingkungan kita nawarin robot ponzi, nawarin titip dana, nawarin ini, nawarin itu, maka itu akan membunuh kalian. Apalagi semuanya sudah skeptis, ya sudah, teman-teman pasti akan kebawa. Kalau teman-teman sudah kebawa seperti itu, ya kita di bidang apapun nggak bisa maju. Di bidang apapun, teman-teman dagang, misalnya dagang baju. Nanti ada orang bilang, oh dagang baju sekarang beginilah, Tanah Abang beginilah, Mangga 2 beginilah. Kita yang jadi mau dagang jadi nggak jadi dagang kan? Kalau ketemu lingkungan negatif atau berita-berita negatif, ya lebih baik tinggalkan kalau teman-teman mau maju. Tapi kalau teman-teman dengerin, ya sudah, pasti teman-teman akan ikut dengan mereka yang punya negative thinking. Artinya kita nggak akan bisa maju. Nah, selanjutnya adalah, ya teman-teman juga harus ingat bahwa market itu sangat-sangat volatile. Pasar itu sangat-sangat volatile, dan Anda bisa katakan pasar forex, pasar komoditi, pasar cryptocurrency itu adalah pasar yang sangat-sangat volatile, di mana pasar ini bergerak dengan cepat, dan teman-teman harus memahami karakteristik setiap pasar, dan teman-teman harus punya rencana darurat. Teman-teman harus punya rencana darurat, memiliki manajemen risiko yang ketat, dan itu dapat membantu kita menghadapi fluktuasi harga yang tiba-tiba. Ingat ya teman-teman ya, yang namanya analisa itu adalah perhitungan dari kita. Tapi market tidak bisa 100% mengikuti analisa kalian. Maka analisa kita yang harus bisa mengikuti market. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus lihat, dan kita harus sadar bahwa market ini sebenarnya volatile. Jadi kalau kita beli harga turun, kita mau ngapain? Udah ada antisipasinya. Misalnya kita jual, lalu harga naik, kita mau ngapain? Harus ada antisipasinya, karena ingat sekali lagi, pasar forex, cryptocurrency, komoditi itu adalah market yang volatile. Saham tidak terlalu volatile, tapi saham juga memiliki karakteristiknya masing-masing, tetapi tidak sekencang atau sevolatile dari forex, cryptocurrency, ataupun komoditi. Itu teman-teman. Lalu yang selanjutnya, Andrew juga mau ingetin tentang kesabaran dan disiplin. Jadi kesabaran dan disiplin itu adalah kunci ya dalam trading. Teman-teman tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan. Teman-teman juga harus melihat momen yang tepat, dan selalu ingat ya tetap pada trading plan. Itu adalah hal-hal yang dapat membantu kita mencapai profit yang konsisten dalam jangka panjang. Jadi kalau teman-teman tanya, Pak, saya mau profit konsisten, ya harus sabar dan disiplin, atau singkatannya sadis. Sabar dan disiplin. Kalau teman-teman hanya mau profit sementara, gampang. Semua orang bisa. Tapi yang profit konsisten itu butuh waktu. Sabar. Nah, masalahnya kan banyak orang nggak sabar. Banyak orang nggak sabar. Kalaupun dia sabar, belum tentu disiplin. Ya, jadi ini adalah PR yang sangat-sangat harus dipatuhi. Jadi kalau teman-teman mau profit konsisten untuk jangka panjang, harus sadis, sabar, dan disiplin. Dalam trading tentunya kita akan mengalami kesuksesan dan kesalahan. Itu pasti normal. Kita ada berhasil, ada salah, itu wajar. Jadi yang paling penting bukan masalah benar atau salah, tetapi kita harus bisa belajar. Ketika kita profit, apa yang kita bisa dapatkan. Ketika kita gagal, ketika kita loss, apa yang kita bisa pelajari, itu sangat penting. Untuk apa? Untuk kita mengambil keputusan di transaksi berikutnya. Itu tadi kaitannya dengan jurnal. Makanya yang bilang itu kita harus bisa evaluasi juga. Jangan cuma profit, jangan cuma loss kita pelajari, tapi kalau profit kita nggak pelajari. Baik itu loss maupun profit kita harus evaluasi, kita buat jurnal, dan itu akan membantu kita menjadi trader yang jauh lebih baik dan lebih jangka panjang, dan tentunya ini sangat-sangat profesional sekali. Ya, jadi
Dalam industri trading, ya pemahaman konsep arah tren, harga murah dan mahal, supply demand, serta momentum itu sangat penting untuk mengembangkan strategi trading yang sukses dan profit konsisten. Fokus pada satu strategi, jangan terlalu banyak mencampur-campur strategi yang berbeda, nanti teman-teman pusing sendiri. Itu kesimpulannya. Nah, jadi itu yang ingin mau sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan teman-teman bisa praktek. Karena teman-teman nonton video ini, pasti tujuannya pengen belajar. Pastikan teman-teman belajar dengan sempurna, teman-teman bisa paham 100%. Jangan nonton itu setengah-setengah. Kalau teman-teman nonton setengah-setengah, hasilnya juga pasti setengah-setengah. Jadi pelajari semuanya. Kalau teman-teman udah nonton, waduh Pak, saya masih nggak ngerti nih Pak. Nonton ulang videonya. Di bagian mana teman-teman nggak ngerti, nonton ulang. Nonton ulang videonya, nonton terus berulang-ulang sampai paham. Kalau teman-teman sudah nonton berulang-ulang tapi masih nggak ngerti, nah tulis pertanyaan kalian nggak ngertinya di mana. Tulis di kolom komentar, ya Andrew akan selalu membalas komentar-komentar yang masuk. Andrew akan selalu membalas dan mereplay komentar-komentar yang masuk sendiri, dan Andrew sangat senang membaca komentar-komentar kalian, dan Andrew selalu mereplay komentar-komentar kalian satu persatu. Silakan tulis komentar, kita balas. Bingungnya di mana, problemnya apa, kita balas. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih private, silakan kirim ke Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Kita akan balas juga dengan private. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah mendapatkan manfaat dari video ini, silakan ya, supaya orang lain juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Silakan like, subscribe, share, supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama dari video ini. Buat teman-teman yang butuh PowerPoint ini, silakan donasi $10 saja. Tetapi buat teman-teman yang mau PowerPoint ini secara gratis, silakan like, komen, subscribe, dan share, lalu di-capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips trading lainnya, live streaming lainnya. Salam profits!